gitu ya. Baik. Baik. Kalau di Jakarta nih sekarang lagi PSBB transisi nih, aduh, apa ya? Ya nggak seketat dulu, cuma masih agak ngeri-ngeri, sedep lah di Jakarta nih, aduh, beneran. Tapi semoga di sana baik-baik aja, semua sehat-sehat aja, nggak ada kendala apapun ya. Oke, Amin. nah teman-teman, perkenalkan dulu gitu ya, kalau ada pepatah lama yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, makanya dari Atma Jaya Jakarta ada saya Yohanes Sigit gitu ya. Kenapa saya bilang Jakarta? Karena Atma Jaya banyak teman-teman. Jadi nggak cuma di Jakarta aja, di Jogja ternyata juga ada, di Makassar juga ada gitu ya. Nah, kehadiran saya di sini gini teman-teman. Jadi sebenarnya untuk menambah referensi teman-teman aja gitu. Saya yakin di sini pasti udah banyak yang apa ya, udah apa ya, istilahnya punya pilihan sendiri gitu ya, udah punya pilihan atau mungkin ada juga yang belum gitu ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin dari sini kita akan menambah wawasan soal dunia kuliah yang pasti ya, dunia kuliah atau mungkin Atma Jaya sendiri gitu ya, kira-kira apa mungkin ada di sini teman-teman tuh udah searching Atma Jaya Jakarta ada apa aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada kayak gitu nanti boleh tanya-tanya via kolom chat gitu ya. Kita feel free banget nanti kita bakal bahas setelah presentasi gitu ya. Nah, sambil berproses teman-teman teman-teman boleh isi daftar hadirnya gitu ya. Nanti aku kirim di kolom chat. Teman-teman bisa langsung klik aja linknya. Silahkan gitu ya. Oke, langsung aja karena waktu kita nggak banyak gitu supaya nanti tanya jawabnya makin bagus gitu, makin banyak waktunya. Aku izin share screen ya, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, oke, belum kelihatan ya? Bentar ya. Sudah terlihatkah teman-teman? Belum ya? Belum kelihatan. Oke, Sama. ya. Semoga koneksinya aman-aman aja pagi ini. Ya, sudah kelihatan, Oke, Pak. sudah ya. Oke, ini Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya teman-teman ya. Kalau kita punya tagline terpercaya kualitas lulusannya. Kenapa kita pede banget sama tagline itu? Karena kita udah berdiri 60 tahun teman-teman. Jadi secara dibilang settle atau enggak settle sekali. Terus udah gitu tingkat familiaritasnya juga udah tinggi teman-teman. Artinya apa? Jadi dari tahun 1960, oke lah, 1965 sampai 2020 itu alumni udah banyak banget dan tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi sampai sekarang kita masih dipercaya untuk menciptakan SDM-SDM berkualitas gitu ya. Lanjut ya. Nah, tadi udah sempat di-mention gitu kan, Atma Jaya di Indonesia tuh ada 3 teman-teman, di mana di Makassar ada, di Jogja ada, tapi kita totally beda ya, bener-bener beda, pengelolaannya beda, yayasannya beda gitu ya. Tapi untuk yang di Jakarta, kita juga punya 3 kampus gitu. Nah, di mana aja, yang pertama adalah di Semanggi teman-teman. Di Semanggi itu adalah jantung kota Jakarta letaknya. Jadi tuh dia posisinya di antara di segitiga ya, segitiga antara pemerintahan dan industri. Jadi kita masuk di tengah-tengahnya itu di apa titik ketiga. Jadi pemerintah sebagai penentu kebijakan, terus industri yang selalu update di apa namanya di kota Jakarta gitu ya, yang pusat industri, persaingan apa segala apa kompetisi industri seperti itu. Jadi kita tuh update sangat-sangat update dengan kondisi industri saat ini, kebijakan pemerintah saat ini gitu. Jadinya kita sebut sebagai Center for Nation Development. Jadi memang kita kita ada sumbangsi sendiri untuk negara teman-teman dari sisi sumber daya manusia gitu ya. Lanjut, kita ada kampus kedua di Pluit teman-teman. Ini masih Jakarta juga, tapi agak melipir sedikit ke pantai gitu ya. Kita sebut sebagai Center for Health Development. Kenapa? Karena kita punya rumah sakit health gitu ya. Kita punya rumah sakit Atma Jaya dan tidak jauh dari rumah sakit itu ada apa namanya gedung perkuliahan. Itu diisi sama anak-anak mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat gitu ya. Jadi kalau teman-teman searching di Google kedokteran Atma Jaya, nah kampusnya di sini di Pluit, ya kedokteran dan farmasi. Jadi 2 program studi itu kuliahnya di sini. Pak, Kak, kalau misalkan aku mau main ke Semanggi atau ke satunya lagi boleh nggak? Oh, boleh banget gitu ya, silahkan aja. Gitu kan biasanya teman-temannya juga ada di sana gitu ya. Yang ketiga ada di
BSD, ini kita sebutnya memang bukan Jakarta lagi ya, maksudnya ini lebih ke Tangerang nih teman-teman, gitu. Tapi nggak jauh memang dari Jakarta, gitu ya. Kampus 3 BSD, Center for Human Development. Jadi memang ini dibangun gedung ini tidak hanya satu gedung teman-teman. Jadi satu komplek ini ada 3 gedung, gitu ya. 3 gedung, satu gedung untuk perkuliahan, satu gedung dormitory. Dormitory itu semacam asrama, gitu ya. Satu kamar 2 orang, terus cowok-cowok, cewek-cewek gitu ya, biasalah. Terus apa 1 bulannya sekitar 1 juta gitu dan apa namanya pemilihan roommate-nya seru nih. Pemilihan roommate-nya teman-teman tuh nggak bisa pilih bebas gitu ya. Teman-teman tuh harus ada tes psikologi kecil lah, kecil-kecilan gitu untuk menentukan siapa roommate teman-teman nanti gitu. Jadi fungsinya sih memang buat kasih dinamika positif aja sih ke di satu ruangan itu. Jadi belajarnya semangat kayak gitu, saling mendukung kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah fakultas dan program studi yang ada di Unikat Majaya. Teman-teman bisa lihat pelan-pelan aja, santai aja. Tapi kita jelasin satu-satu nih nanti, gitu ya. Ada fakultas yang bisa di BSD atau di Semanggi, teman-teman. Ekonomi itu bisa, hukum bisa, via Bikom juga bisa, terus psikologi juga bisa. Itu bisa pilih di antara Semanggi atau BSD, gitu ya. Nah, kalau teknobiologi, terus teknik, via Bikom itu di pariwisata ya, di pariwisata aja gitu, itu hanya di kampus 3 BSD ya teman-teman gitu. Lalu kalau misalkan apa namanya kedokteran dan ilmu kesehatan masyarakat itu, kedokteran dan farmasi itu hanya di Pluit ya. Oke, Fakultas Ekonomi dan Bisnis belajar apa sih Kak? Nih belajarnya banyak banget. Ada manajemen, akuntansi dan ekonomi keuangan dan perbankan. Ini program studinya yang bawah ya teman-teman ya, manajemen, akuntansi dan ekonomi keuangan dan perbankan gitu ya. Manajemen tuh belajar apa aja? Manajemen jelas kita belajar strategi, kita belajar memanage gitu ya. Macam-macam gitu apa yang pasti kita belajar di industri seperti apa kayak gitu, mulai dari pemasarannya seperti apa, keuangannya seperti apa, SDM-nya seperti apa, bisnis seperti apa. Intinya sih apa namanya pengelolaan pemasaran, misalkan pasarnya siapa, terus produk ini cocok di apa namanya demografinya seperti apa, seperti itu. Kalau SDM misalkan contohnya gini, SDM contohnya misalkan sekarang eranya digital ya teman-teman. Kita butuh banget yang namanya konten seru gitu kan, konten digital, konten apa. Nah, satu perusahaan itu nggak mungkin maksudnya untuk jangka panjang di era digital ini bisa aja mereka langsung kita bikin divisi digital gimana, kita bikin divisi kreatif gimana, seperti itu. Jadi ada satu formula atau mungkin satu strategi yang bisa dibuat untuk menghadapi era-era kedepannya gitu ya. Nah, akuntansi ini belajar apa aja? Akuntansi mungkin yang IPS tahu gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Akuntansi itu belajar sistem informasi, akuntansi pengauditan, akuntansi manajemen gitu ya. Belajar pasar modal juga, perpajakan dan akuntansi keuangan gitu ya. Nah, kalau untuk dua tadi nih, manajemen dan akuntansi itu adalah ekonomi mikro. Kalau ekonomi keuangan dan perbankan ini adalah ekonomi makro, teman-teman. Jadi bicara keuangan dan perbankan apa satu negara gitu, Indonesia itu seperti apa misalkan ya. Ya, jadi kenapa bisa terjadi krisis seperti itu ya. Lanjut. Nah, inilah kerjasama nasional dan internasionalnya. Banyak banget. Deloitte, EY, KPMG, dan PwC adalah kantor akuntan publik terbesar di dunia, salah satu gitu ya. Salah satu akuntan publik terbesar di dunia. Dan kita bekerja sama 4 akuntan publik ini. Mereka menyebut diri mereka tuh the Big Four. Kalau teman-teman search di Google gitu, the Big Four keluarnya ini nih. Deloitte, EY, KPMG, dan PwC gitu ya. Nah, kerjasama nasional bentuknya apa, Kak? Jadi magang, beasiswa, terus rekrutmen gitu ya. Itu bentuk kerjasama nasional. Kalau internasional, kalau teman-teman lihat nih banyak banget universitas luar nih, gitu ya. Universitas memang kita kerjasama sama universitas luar, teman-teman. Jadi dalam bentuk student exchange, gitu ya. Jadi apa namanya banyak banget kesempatan untuk keluar negeri. Tapi untuk yang sekarang-sekarang mungkin bukan dibatalkan ya, tapi ditunda karena pandemi gitu. Oke, lanjut ya. Nah ini kegiatan kita di apa manajemen dan akuntansi segala macamnya. Jadi kita aktif juga dalam kompetisi gitu ya. Jadi nggak perlu ragu kalau kita kok di kelas mulu ya kak. Nggak. Jadi kita memang ada sesi khusus untuk kompetisi dan kita untuk mengaplikasikan materi yang dikasih dalam kuliah gitu ya. Lanjut ada via Bikom.
Biabikem itu Fakultas Administrasi Bisnis Ilmu Komunikasi dan Pariwisata, gitu ya. Administrasi bisnis itu bicara apa sih Kak? Jadi gini, teman-teman yang suka bikin usaha, mana tunjuk tangan ya. Jadi memang kebanyakan orang bikin usaha itu menggunakan metode trial and error, gitu ya. Misalkan contoh itu. Bukannya nggak bagus itu trial and error, tapi kadang-kadang kerugiannya tidak bisa terprediksi teman-teman. Jadi kadang-kadang dengan kerugian yang tidak terprediksi, yang cukup lumayan besar, jadi membuat kita tuh secara mental udah down duluan nih dalam dunia usaha. Padahal kan perjalanan baru aja dimulai gitu kan. Nah, di sini kita diajarin kayak SDM, pemasaran, bisnis internasional, dan kewirausahaan. Sebenarnya sih diajarin sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha gitu ya. Jadi pemilihan SDM seperti apa, terus poin-poin kewirausahaannya seperti apa, memakai media apa, pasarnya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Konten-kontennya nanti juga dipikirin di situ. Seperti itu. Lanjut ilmu komunikasi. Di ilmu komunikasi ada 3 peminatan. Komunikasi korporasi, pemasaran, dan media communication. Korporasi itu bicara perusahaan, teman-teman. Jadi perusahaan mana sekarang yang tidak butuh PR? Perusahaan mana yang sekarang tidak butuh corporate communication gitu ya? Karena perusahaan itu nggak cuma internal aja yang dijaga, tapi juga image dari perusahaan juga dijaga gitu ya. Makanya di dunia digital ini rentan banget teman-teman kalau misalkan ada berita negatif menghampiri perusahaan itu, dan kita tugasnya ngapain? Kita counter gimana caranya untuk mengembalikan citra perusahaan biar kembali baik gitu ya, seperti itu. Lalu ada komunikasi pemasaran. Nah, ini contohnya seperti ini. Teman-teman pernah beli Aqua cuma dikasihnya Fit gitu ya. Tapi kita nggak marah gitu. Ya udah dikasih Aqua tapi ya udah minta Aqua tapi dikasih Fit, ya udah diminum Fitnya gitu kan. Nah, itu menunjukkan kalau pemasaran dari Aqua, positioning dari Aqua, brand Aqua itu sudah bagus teman-teman. Sudah di puncak gitu istilahnya. Jadi kita beli Fit, kita beli Aqua gitu, dikasihnya Fit atau dikasihnya apa gitu ya, dikasihnya Ades atau apa, nggak masalah. Gitu. Yang penting air mineral gitu ya. Oke, lanjut media communication. Nah, teman-teman yang aktif mungkin hobi nulis, hobi foto, jurnalistik, liputan-liputan seperti itu ya, itu bisa masuk media communication juga. Jadi ya seru sih memang kalau dunia-dunia jurnalistik, liputan kemana-mana, jalan-jalan gitu ya, nonton konser gratis seperti itu. Nah, ini diajarkan semua di ilmu komunikasi. Lanjut ke pariwisata. Pariwisata ada apa aja? Pariwisata yang jelas di kita S1 teman-teman ya. Pertama diajarin MICE itu penyelenggaraan event. Jadi event seperti apa sih yang tergolong sukses? Event seperti apa sih? Gimana sih cara bikin event supaya engagement-nya bagus, terus berkesan, terus yang sistematis seperti itu. Nah, itu diajarkan. Lalu hotel manajemen juga. Jadi memang pariwisata ngomongin dulu namanya hospitality gitu ya. Jadi wajar kalau kita ngomongin hotel manajemen gitu ya. Karena kita S1, lulusannya di situ S1, jadi tingkatnya di manajemen. Lalu nggak tertutup kemungkinan juga kalau misalkan kita suruh masak di kitchen, ya kan? Jadi ada culinary art and kitchen management. Kita punya lab-nya, kita punya cafe gitu. Lalu teman-teman itu bisa mencipta, create suatu menu yang enak, tapi juga estetik gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita punya culinary art kitchen gitu. Jadi teman-teman ke situ bebas banget untuk berekspresi. Lanjut, kerjasama nasional dan internasional yang seperti ini teman-teman. Kerjasamanya hampir sama. Nasional itu rekrutmen, magang, beasiswa. Internasionalnya kebanyakan student exchange dan beasiswa. Gitu ya. Erasmus ini beasiswa. Nah, yang lain tuh biasanya student exchange. Lanjut, ini ada foto-foto apa nih Kak? Ini foto alumni administrasi bisnis. Dia adalah pengusaha beanbag teman-teman ya. Ini dia beanbagnya ya. Lalu di kanan itu rame-rame itu ada acaranya namanya Acicis. Jadi Acicis itu adalah teman-teman mahasiswa dari Australia datang ke Jakarta untuk magang. Datang untuk magang gitu selama 6 bulan atau lebih gitu. Nah, kalau magang itu takutnya sih mereka tuh ketika keluar-keluar Jakarta gitu ya, nyasar kemana-mana. Jadi teman-teman dari Atmajaya yang temenin mereka selama 6 bulan gitu ya. Lalu kalau di bawah ini adalah kunjungan perusahaan company visit ke Trax FM Jakarta saat itu. Jadi memang kita juga perlu tahu gimana ambience dari siaran radio, terus konten-kontennya seperti apa. Bahkan ada sharing-sharing menarik dari situ gitu ya. Jadi prakteknya juga kita gencarkan supaya teman-teman ini nggak kaget di dunia kerja. Lanjut, ada Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Oke, ini adalah pendidikan lebih ke prospeknya lebih ke guru, teman-teman ya. Jadi ada guru bahasa Inggris, ada guru keagamaan Katolik, ada guru BK sama guru sekolah dasar, guru SD ya.
Nah, Kak, kalau misalkan aku, nggak jadi guru gimana? Nggak apa-apa, banyak banget, kasusnya kayak misalkan bahasa Inggris, ada yang diterima sebagai translator di salah satu perusahaan gitu kan, atau mungkin bimbingan konseling yang jadi, kepala bagian dari, SDM gitu, itu banyak, ada kasusnya banyak banget gitu. Atau guru agama gitu, nggak di sekolah atau di gereja bisa kasih khusus untuk yang baptis, yang mau krisma atau yang mau pernikahan gitu ya, itu bisa banget. Oke, lanjut. Ini adalah kerjasama nasional dan internasionalnya. Nah, ini yang menarik gini. Kalau dari fakultas ini fakultas ini cukup rajin untuk mencatat angka-angka ya, data-data. Jadi mereka itu bilang 70% dari mahasiswanya itu sudah keterima kerja sebelum lulus. Iya, sebelum wisuda gitu intinya ya. Jadi memang dibutuhkan itukah tenaga pendidikan ternyata, teman-teman. Jadi kalau mau yang langsung dapat kerja atau mungkin berpikiran, "Oh iya langsung mau mengaplikasikan ke dunia kerja," gitu bisa banget langsung masuk FPB ya, Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Kerja sama nasional hampir sama ya teman-teman ya, nasional itu rekrutmen, kalau internasional lebih ke student exchange. Ini dia kegiatannya. Nah, guru memang harus berinteraksi gitu ya. Jadi kita banyak kegiatan yang membutuhkan interaksi dengan manusia gitu ya. Jadi untuk melatih empati, untuk menumbuhkan rasa empati, terus menumbuhkan pokoknya interaksi yang baiklah seperti apa gitu. Jadi kita banyak kegiatan di luar dan dengan banyak orang gitu. Lanjut kita ada fakultas teknik teman-teman. Jadi fakultas teknik itu ada apa aja? Ada program studi teknik mesin, elektro, teknik industri, dan sistem informasi. Apa aja nih belajarnya nih? Kalau mesin teman-teman jelas akan bikin mesin nih teman-teman. Motor penggerak seperti apa? Gitu. Makanya itu ada robotika, ada mekatronika gitu ya. Terus kalau elektro itu bicara energi yang menggerakkan mesin tadi teman-teman gitu ya. Nah, teknik di sini semuanya berkesinambungan sebenarnya. Jadi teknik mesin itu belajar elektro, elektro juga belajar mesin, teknik industri juga belajar mesin, teknik industri juga belajar elektro. Jadi memang awal-awal pasti belajar semua, nanti mungkin akan porsinya akan beda di semester-semester akhir gitu ya. Karena beda nih spesialisasinya gitu ya. Kalau teknik industri ini contohnya misalkan dia mau bikin ada produsen motor gitu ya di Eropa pengen bikin produksi satu jenis motor untuk di Asia gitu. Pasti bakal akan banyak penyesuaian misalkan kayak gitu. Penyesuaian dari mana aja dari teman-teman bisa lihat dari tingkat ergonominya gitu ya. Oh ini motor enak gak ya? Soalnya kan postur orang Eropa sama Asia kan pasti beda kan. Kayak gitu. Penyesuaian-penyesuaian itu yang akan dilakukan oleh teknik industri sebelum masuk sebelum pasar itu sebelum barang itu dipasarkan ke Asia gitu. Seperti itu. Jadi akan banyak banget teman-teman tuh bikin prototype ini seperti ini, terus ini enak apa enggak, ini berguna apa enggak gitu ya. User friendly atau enggak kayak gitu. Nah, sama kayak sistem informasi. Sistem informasi ini bicara data science, software engineering gini. Jadi sekarang tuh apa-apa based on data teman-teman. Kalau kita ngomongin sesuatu argumentasi, ngomongin fakta, datanya dapat dari mana gitu ya. Nah, sistem informasi kayak gitu. Jadi software engineering juga kalau misalkan kita nih mau menggerakkan satu mesin gitu ya, mesin kita menggerakkan pakai apa nih kira-kira. Nah, sistem informasi bisa tuh bikin software untuk menggerakkan itu. Jadi kita bisa kontrol lewat smartphone gitu ya, mungkin lewat konsol-konsol lain gitu ya. Jadi mereka yang bikin. Nah, beda dengan teknik informatika apa nih Kak? Nah, kalau teknik informatika itu dia lebih ke bikinnya teman-teman. Misalkan ya, teknik informatika bikin website gitu ya. Nah, kalau untuk di sistem informasi nggak cuma bikin aja teman-teman. Teknik informatika ini bikin coding segala macam, bikin website ya. Tapi kalau di sistem informasi lebih dari itu. Dia nggak cuma bikin aja, tapi dia bikin tuh web desainnya seperti apa, menarik atau tidak, terus user friendly atau tidak. Jadi mereka tuh ada riset tentang kebiasaan manusia gitu. Manusia tuh untuk menilai sebuah website tuh seperti apa kayak gitu. Dan itu diaplikasikan di tampilan websitenya, di flow websitenya seperti apa, susah atau tidak, kayak gitu. Nah, kita juga bekerja sama di sistem informasi, kerjasama dengan Microsoft untuk data scientist. Jadi teman-teman ini kalau misalkan masuk sistem informasi, jadi nggak perlu gimana ya, kalau untuk masuk keluar dari Atma tuh nggak cuma dapat satu sertifikat aja, tapi dapat
juga macam-macam sertifikat yang lain. Salah satunya sertifikat data scientist dari Microsoft, dan itu tingkatnya internasional, teman-teman. Ini dia kerjasama nasional dan internasionalnya. Sama ya teman-teman ya, jadi ada beasiswa, ada rekrutmen, ada magang, ya untuk internasionalnya lebih ke student exchange, gitu ya. Nah kalau untuk mesin dan industri, dia ada program fast track teman-teman. Ini menarik banget, kenapa? Di fast track itu teman-teman bisa belajar 3 tahun di Unika Atmajaya, lalu 1 tahun di luar sudah dapat S1 teman-teman. Jadi 4 tahun aja. Tapi kalau lanjut lagi 1 tahun di luar gitu ya, itu bisa dapat S2. Jadi 5 tahun teman-teman kuliah pulang dari Taiwan. Ini kalau untuk mesin itu di Chungyuan. Mesin itu di Chungyuan sini, Chungyuan Christian University. Jadi 5 tahun teman-teman, 3 tahun di Atma, 2 tahun di Chungyuan, teman-teman balik sudah dapat gelar master gitu ya. Sama kayak industri juga kayak gitu. Kalau industri itu di kampus, bentar, di Taiwan juga. Di Taiwan juga. Jadi di kalau nggak salah di Changchong, ini di sini nih. Di sini. Jadi teman-teman itu 2 tahun, langsung 2 tahun. Jadi 3 tahun, langsung 2 tahun itu dapat gelar master. Jadi nggak pakai dipecah kayak di mesin tadi. Di mesin kan 3-1-1, kalau ini 3 langsung 2. Gitu. Oke, lanjut. Ini adalah gambaran dari teman-teman dari teknik gitu ya. Macam-macam kita kegiatannya, intinya syarat akan karya lah kalau misalkan teman-teman ke teknik gitu ya. Syarat akan karya, jadi cukup memorable lah kalau misalkan di kuliah tuh, kalau misalkan teman-teman nanti lulus gitu, oh sempat dulu di kuliah gue bikin ini nih gitu. Nah kita juga aktif dalam kompetisi gitu ya. Tapi kalau misalkan di teknik mesin tuh kompetisinya seperti ini teman-teman. Kompetisinya tuh bukan seberapa canggih alat yang kita buat, tapi seberapa berguna inovasi yang kita ciptakan gitu ya. Nah ini salah satunya teman-teman tuh bikin, waktu itu dia bikin kilocatter gitu ya, kunci. Jadi ini berangkat dari teman-teman yang suka kelupaan naruh kunci atau mungkin suka keselip gitu ya. Jadi mereka bikin alat untuk menemukan kunci tadi. Jadi nggak ada lagi namanya kunci keselip. Oke, ini yang baru tapi nggak baru-baru banget gitu ya. Serah terima Atma ke rumah sakit. Jadi gini, teman-teman dari mesin itu, dari teknik fakultas teknik itu membuat satu robot untuk membantu tenaga medis bolak-balik di ruang isolasi gitu ya. Karena rentan sekali kalau misalkan tenaga medis tuh masuk, kasih makanan, kasih obat, interaksi sama pasien gitu ya. Sangat-sangat rentan. Jadi kami bikin robot untuk bisa nganterin makanan, nganterin minuman, terus bisa komunikasi dengan pasien juga gitu ya. Jadi ada video conference-nya juga di situ. Jadi dikendalikan dari jarak jauh, teman-teman. Lalu ada fakultas hukum. Hukum itu ada apa aja? Ada pidana, ekonomi bisnis, internasional, perdata, dan tata negara gitu ya. Pidana itu ya ini pokoknya hukum ya, ini peminatan aja teman-teman yang ini. Jadi memang fakultas hukum itu cuma satu, ilmu hukum aja gitu ya. Jadi program studi atau jurusannya jurusan hukum. Pidana itu ngomongin kalau teman-teman tahu kriminal, biasanya tahu lah ya kalau pidana ya, gitu ya. Kriminal, terus pencemaran nama baik mungkin masuk ke situ gitu ya. Kalau perdata itu lebih ke surat menyurat, contohnya surat tanah, terus ahli waris, seperti itulah. Bicaranya ngomongnya kayak gitu. Terus lalu kalau hukum ekonomi dan bisnis, contohnya gini. Misalkan dalam bisnis itu teman-teman punya usaha, terus namanya sama, terus sama-sama melejit, sama sukses gitu ya. Nah, ini bisa diperkarakan ini gimana untuk perkara nama gitu. Ya, sebut aja kayak AWM geprek bensu gitu misalkan contohnya. Kayak gitu-gitu. Nah, itu ada hukumnya, ada undang-undangnya. Lalu hukum internasional, misalkan contohnya ada 2 kapal asing masuk perairan Indonesia, ini mau ngapain gitu kan. Terlepas mau ngapain gitu kan, ini ada hukumnya ternyata gitu. Nah, kalau tata negara, teman-teman mungkin tahu sidang Pilpres dulu yang berhari-hari sampai malam. Nah, itu adalah hukum tata negara, teman-teman. Jadi hukum ada yang undang-undang yang dikeluarkan oleh badan legislatif dan eksekutif gitu ya. Terus yang paling baru itu Omnibus Law. Itu masuk ke hukum tata negara. Lanjut, ini adalah kerjasama nasional dan internasionalnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Bentuknya sama, persis. Ini kegiatan-kegiatan di hukum, gitu ya. Ini bukan yang ada mahasiswa di kanan tuh, bukan ada mahasiswa lagi kasus terus kita foto gitu, enggak. Itu adalah ruang peradilan semua, teman-teman. Jadi kita menciptakan ambience dalam peradilan gitu ya. Selalu seru, dalam suatu peradilan tuh selalu seru ambience ya. Jadi kita coba bikin simulasi dari mulai tata letak, baju-bajunya segala macam semuanya gitu ya. Jadi kita tahu nih.
Oke, lanjut ke Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Kedokteran. Jadi teman-teman kalau misalkan masuk kedokteran, 3,5 tahun kuliah gitu ya, keluar sebagai sarjana kedokteran teman-teman ya, belum jadi dokter gitu. Nah, butuh 2 tahun lagi untuk panitiran klinik untuk jadi dokter umum gitu. Nah, di Atma Jaya teman-teman nggak perlu repot cari-cari rumah sakit karena kita punya banyak kerjasama dengan rumah sakit gitu ya. Jadi langsung aja ketika lulus dari kedokteran langsung ke 2 tahun panitiran klinik biar jadi dokter gitu ya. Nah, di kampus Blue itu selain rumah sakit, selain kampus apa namanya, kampus kedokteran dan farmasi, ada juga museum anatomi, teman-teman. Museum terbesar se-Indonesia gitu ya. Jadi anatomi tahu ya, bagian tubuh manusia gitu memang dipajang di sana dan itu asli, bukan replika, teman-teman ya. Jadi memang si pendonor ini memang apa ya, menyediakan badannya untuk mendonorkan badannya itu untuk pendidikan. Jadi kita terima itu sebagai bentuk apa namanya, ininya dia gitu. Jadi kalau teman-teman ke sana tuh banyak banget teman-teman bisa lihat, organ-organ tubuh yang asli, sampai janin 2 minggu pun ada di situ gitu ya, seru banget. Oke, farmasi sama, kualitas sama yang diberikan sama kedokteran gitu ya, karena kita, berdampingan sama, eee, si rumah sakit tadi gitu ya. Oke, lanjut. Ini dia kerjasama nasional internasionalnya, bentuknya sama ya teman-teman ya. Tuh, jadi bisa student exchange juga, bisa apa namanya, beasiswa juga, seperti itu. Lanjut, ini rumah sakit pendidikan yang apa namanya tadi saya bilang juga, alumninya udah banyak banget gitu kan ya. Jadi jangan heran kalau misalkan kamu udah jadi dokter, ketemu di rumah sakit mana alumni apa aja ya. Oh iya, itu ada banyak banget. Lanjut ya, ini dia kegiatannya yang pasti di rumah sakit, yes, betul. Lalu ini di kanan nih apa ya? Kok malah di luar gitu ya. Iya, jadi ini adalah bentuk unit kegiatan mahasiswa kedokteran gitu ya. Kalau teman-teman mungkin familiar sama ekstrakurikuler ya, gitu ya. Jadi dokter perlu nggak sih kayak gini gitu, atau mungkin farmasi, apoteker perlu nggak sih kayak gini gitu ya. Dibilang perlu, ya perlu teman-teman, karena kadang-kadang dokter itu dikirim ke daerah bencana, daerah konflik gitu ya, untuk menolong korban bencana gitu ya. Seperti itu. Jadi pelajarannya nggak cuma di rumah sakit aja, cuma di lapangan juga kita butuh edukasi lebih. Lanjut, Fakultas Psikologi ada 4 jalur ya. Jadi kalau teman-teman pilih gitu, jurusan apa? Jurusan psikologi gitu ya. Tapi peminatannya ada 4 gitu ya. Jalurnya ada 4. Belajar semua jelas, tapi nanti akan di akhir-akhir tuh pasti akan ada porsi yang akan sedikit berbeda gitu. Yang pertama klinis. Klinis itu teman-teman belajar untuk nanti di rumah sakit gitu ya. Psikologi yang ditempatkan di rumah sakit. Terus sosial itu lebih ke digunakan perusahaan biasanya untuk mengetahui karakteristik daerah tertentu. Jadi misalkan mereka mau memasarkan suatu barang atau jasa gitu. Nah, perusahaan itu mengirim satu orang psikolog untuk kayak survei gitu ya. Ini seperti apa karakteristik orang-orang di sini kayak gitu. Terus industri dan organisasi biasanya teman-teman ini kalau misalkan nanti udah melamar kerja gitu ya, selain ada tes masuk, ada tes wawancara, ada juga namanya tes psikologi. Nah, itu nanti bisa diatur sama orang-orang psikologi di industri. Lalu pendidikan, teman-teman mungkin di sini sudah ada yang pernah tes minat bakat gitu ya. Nah, itu hitung-hitungannya alatnya itu dari orang psikologi, teman-teman, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sekali lagi psikologi bukan ilmu membaca pikiran seseorang ya. Jadi setelah lulus dari Atma Jaya langsung bikin klinik dukun atau gimana enggak, jangan. Jadi memang psikologi itu ilmu yang mempelajari manusia, teman-teman. Intinya kalau selama masih ada manusia, disitulah ada psikologi ya. Nah, ini kerjasama nasional dan internasionalnya, ya bentuknya sama, persis gitu. Lanjut, ini kegiatan-kegiatannya. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Semoga pandemi segera berlalu, jadi kita bisa kembali beraktivitas gitu ya. Nah, ini mungkin yang sangat relate nih sama teman-teman dari IPA juga ya. Fakultas Teknobiologi, kita ada biologi dan teknologi pangan. Nah, teman-teman tuh bisa lihat tuh, belajar apa aja. Banyak banget, biologi juga belajar teknologi pangan gitu ya. Nah, biologi ini contohnya gini, sempat aku lihat apa di festival. Jadi tiap tahun mereka punya festival, teman-teman. Jadi mereka memamerkan karya-karya mereka, hasil hasil eksperimen mereka gitu ya. Ada yang apa ya, binatang. Jadi mereka mengambil apa zat yang glow in the dark dari ubur-ubur terus menyuntikkan ke
hewan lain nyala, teman-teman. Hebat banget ya. Saya juga amazed. Saya selalu amazed sama hal-hal di eksperimen di biologi kayak gitu-gitu. Di waktu itu di tikus waktu itu, dan tikusnya ketika lampunya sedikit diredupkan, tikusnya agak nyala-nyala gitu. Wah, hebat ya. Terus kalau misalkan teknologi pangan contohnya gini, pernah saya ditawari pas, Kak Sigit coba deh cobain ini minuman gitu. Rasa apa? Ini bukan rasa jeruk atau bukan rasa lemon, teman-teman. Tapi rasanya andaliman. Jadi minumannya dingin gitu, dibotolin, jadi produknya teknologi pangan gitu. Silakan coba Kak, gitu. Wah, enak banget. Enaknya bukan gini, andaliman kan tahu ya, misalkan yang di daerah Sumatera pasti tahu nih, andaliman tuh buat sambel gitu kan. Sambel pedes gitu. Gimana Kak, pedes nggak? Enggak. Ternyata memang bukan pedesnya yang diambil, tapi yang diambil tuh rasa getir dari andalimannya gitu. Karakteristik andalimannya diambil untuk jadi satu minuman. Gitu ya. Terus kalau contoh lainnya misalkan charcoal. Charcoal tahu ya teman-teman ya. Arang, misalkan arang. Kita ngomongin arang, bagus nggak tuh masuk ke badan manusia, ya kan? Terus sekarang tahu-tahu nih udah banyak banget nih ayam geprek charcoal atau mungkin pasta gigi juga udah charcoal gitu kan. Jadi dipelajari di teknologi pangan juga. Ini kerjasama nasional dan internasionalnya gitu ya. Beberapa familiar ya teman-teman karena kita industri bergerak di industri pangan juga gitu ya. Ada Indofood, Nutrifood, ada Badan POM. Oke, lanjut. Ini adalah kegiatan-kegiatan kita gitu. Kita juga nggak wawiri di lab aja, tapi juga kita berbagi info, ilmu di daerah-daerah tertentu, teman-teman. Kadang-kadang nggak cuma itu aja, kita juga kadang-kadang bikin usaha baru. Usahanya bareng-bareng nih sama satu daerah gitu ya. Terus kita yang paling baru ini punya pusat penelitian pengembangan tempe. Jadi kita memang melihat potensi sangat luar biasa dari tempe. Sampai akhirnya dulu waktu itu sempat di bulan-bulan Maret atau kalau nggak salah. Jadi tempe itu bisa disinyalir bisa melindungi kita dari coronavirus. Oke, gitu ya. Oke, setelah ini kita langsung makan tempe ya bareng-bareng ya teman-teman ya. Cari tempe dimanapun. Gitu. Nah, kualitasnya, akreditasinya A, dan ini kita berhasil mempertahankan sampai saat ini, gitu ya. Terus Microsoft Campus Agreement kita kerjasama, jadi teman-teman datang ke Atmajaya, dapat segala fasilitas full original dari Microsoft, gitu ya. Terus udah gitu dapat media penyimpanan sampai 1 terabyte untuk teman-teman simpen tugas-tugas kuliah, dan lain-lainnya. Ya. Kita juga dapat bintang 5, rating bintang 5 dari QS Stars. QS Stars itu lembaga rating dunia, teman-teman. 2019 kita dapat social responsibility dan employability gitu ya. Dan yang paling baru kita dapat online learning gitu karena masa pandemi ini memaksa kita untuk apa-apa online gitu ya. Ternyata kita dapat QS Stars bintang 5. Jadi semoga apa yang disampaikan di balik layar gitu ya sama dengan tatap muka gitu ya. Nah, ini adalah bukti student exchange yang dia dapat beasiswa Erasmus gitu ya, dan dapat student exchange ke Polandia nih dari Fakultas Hukum. Ini Fakultas ke Ilmu Komunikasi gitu ya, dari jurusan komunikasi, dia ke Jerman. Lalu ada juga yang didelegasikan ke Turki, teman-teman, untuk lomba debat dari Fakultas Hukum ya. Untuk lomba debat itu ke Turki, gila ya. Terus ada juga yang dapetin beasiswa lebih dari 2 gitu. Nah, ini membuktikan kalau teman-teman bisa aja cari beasiswa lebih dari 1 gitu ya. Lanjut, yang suka mabar tapi suka kesel sendiri temennya nggak bisa main. Gitu ya, ini boleh diaplikasikan ke tim e-sport UAJ. Kemarin kita baru juara 1 Blibli e-sport championship. Lalu UKM Taekwondo juga meraih medali emas gitu ya, Abdul Razak Cup 2019. Jadi kebanyakan memang ini setahun ke belakang ya teman-teman, karena kegiatan-kegiatan banyak yang dipospon nih untuk tahun ini. Lalu kalau teman-teman ngikutin SEA Games, peraih medali perunggu disumbang oleh Gagarin, ilmu hukum. Jadi dia ikut UKM renang dan selam, teman-teman. Gitu. Jadi bisa berbagi pengalaman juga nih sama teman-teman yang lain gitu ya. Terus ada Silvana Hermawan dari Bimbingan Konseling, dia adalah finalis Miss Indonesia 2019 mewakili Kalimantan Tengah gitu ya. Lalu fasilitasnya, nah ini kafe beneran teman-teman yang ada letaknya di kampus 3 BSD. Nah, menariknya adalah kafe ini dikelola oleh mahasiswa, diserve oleh mahasiswa, dimasak, menu-menunya semua dimasak oleh mahasiswa gitu. Jadi kita memang ada kitchen art juga gitu ya. Ini adalah suatu bentuk praktek juga, bentuk lab dari program studi pariwisata gitu ya. Jadi di pariwisata ini kita ngomonginnya serving juga, gimana kasih serve yang baik buat klien gitu. Seperti itu.
Ini juga lab science, gambaran dari lab science kita. Jadi memang mungkin kalau teknik tuh udah menyita 2 lantai sendiri untuk lab gitu ya, karena barangnya gede-gede banget, karena alat-alatnya besar-besar banget dan apa namanya membutuhkan ruang. Jadi kita termasuk salah satu universitas dengan lab teknik terlengkap teman-teman. Yang nggak punya cuma satu Dirgantara, yang bikin-bikin pesawat atau yang servis-servis pesawat kita nggak punya, gitu ya. Seperti itu. Lalu ini lab komunikasi, teman-teman bisa lihat sendiri ya, kita memfasilitasi teman-teman yang mau belajar radio, fotografi, iklan di situ gitu ya, seperti itu. Nah, ini dormitory teman-teman, fasilitas tempat tinggal untuk mahasiswa gitu ya. Dormitorinya isinya tadi 1 kamar 2 orang gitu ya, biayanya Rp1.000.000 per bulan, dan ini nggak jauh dari kampus teman-teman, nggak jauh. Jadi pagi-pagi teman-teman bisa jalan kaki atau mungkin naik sepeda. Jadi sepeda kita sediakan memang, sengaja kita sediakan di sana untuk memfasilitasi teman-teman ke kampus gitu ya. Ini sports hall, ada di BSD juga, di Semanggi juga. Jadi kalau kalian tinggal di dormitory gitu ya, ke sports hall dekat banget gitu, tinggal seberang dikit gitu. Karena memang satu komplek teman-teman gitu ya. Jogging track juga, ini juga ada apa namanya perpustakaan. Kita punya 3 di masing-masing kampus punya 1. Nah, ini Rektor Unik Atmajaya, teman-teman, wajahnya seperti ini, Dr. Agustinus Prasetyanoko. Kenapa kita tampilkan? Karena teman-teman ini berkesempatan untuk diajar oleh ekonom Indonesia, diajar oleh profesor-profesor. Profesor di kita banyak banget dan orang-orang yang apa namanya ya punya sumbangsi untuk negara juga gitu ya, tokoh-tokoh penting yang bisa yang apa namanya yang punya inovasi-inovasi kayak gitu. Nah, ini sekedar apa namanya testimoni aja. Jadi ada yang bekerja di corporate communication Excel, ada yang jadi financial analyst di headquarter Amazon gitu ya. Teman-teman tahu kalau misalkan yang suka belanja online tapi dari luar tahu Amazon lah ya, gitu ya. Ini juga apa S3 hukum di Washington gitu, Amerika Serikat. Dan ini juga di Washington tapi dia di teknik elektro gitu ya. Kalau dari Indonesianya ada apa alumni program studi manajemen gitu. Jadi di Mandiri Sekuritas jadi eksekutif director head. Gitu ya. Lalu nah ini dari Unikat Maju untuk Indonesia karena kita letaknya di pusat jantung kota Jakarta gitu ya. Jadi kita ada sumbangsi untuk negara sebenarnya. Dan dua menteri kita ternyata alumni Atmajaya. Yang pertama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Pertanian gitu ya. Seperti itu. Lalu dosen kita juga ada, nggak mau kalah juga, 2 dosen hukum kita gitu. Yang pertama adalah Surya Chandra, Wakil Menteri Agraria, dan Daniel Yusmik, Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Hakim Konstitusi ini setara menteri harusnya. Setara menteri, dan ini adalah yang mengurus tata negara, hukum tata negara teman-teman. Yang mimpin sidang Pilpres waktu itu. Nah, Hakim Konstitusi. Nah, ini jaringan mitra yang ada di Atmajaya. Mungkin kita tidak masukkan semua karena kita banyak banget selama 60 tahun itu pasti banyak banget. Kita hanya masukkan yang familiar aja nih teman-teman, gitu ya. Bentuknya sama, rekrutmen, kadang beasiswa, ada juga magang, kunjungan perusahaan seperti itu. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan apa namanya? Dan mereka ini sangat rajin kasih lowongan ke Atmajaya karena kita punya career center. Jadi kita punya web, namanya Career Center gitu di Atmajaya, teman-teman yang mahasiswa atau alumni bisa akses itu. Jadi kita punya kantor kemahasiswaan dan alumni. Mereka memang fungsinya selain untuk apa namanya ya menyambung alumni, mereka juga kasih kesempatan buat teman-teman yang belum kerja atau belum dapat kerjaan gitu di situ bisa. Jadi di Career Center itu sangat lengkap dan semua jaringan perusahaan ini kirim lowongan kerjaan ke sana. Ya, beasiswa, kita ngomongin beasiswa ya. Jadi beasiswa dibagi 2, beasiswa untuk calon mahasiswa dengan beasiswa untuk mahasiswa aktif. Nah, untuk di apa namanya untuk calon mahasiswa yang bisa teman-teman ikuti nih Pertiwi. Beasiswa Pertiwi itu di luar Jabodetabek teman-teman. Full 100%. Jadi teman-teman cukup kuliah aja langsung gitu ya. Jabodetabek ini sesuai namanya Jabodetabek itu yang untuk daerah Jabodetabek ya. Tapi kalau untuk Pertiwi di luar Jabodetabek gitu. Nah, kalau Kak aku belum dapat beasiswa nih apa-apa di Atmajaya. Nah, nggak apa-apa. Nanti biasanya kalau misalkan kamu udah masuk semester 1, semester 2, itu akan ada beasiswa. Bukan beasiswa teman-teman. Jadi memang kita punya kantor beasiswa. Lagi-lagi nih, kita punya kantor beasiswa, kantor yang memang
khusus mengurusi kerjasama dengan perusahaan terkait beasiswa gitu ya. Jadi kasih privilege ke teman-teman mahasiswa untuk dapetin beasiswa. Ya, ini jalur penerimaan mahasiswa baru. Kita ada KJBT, JBT, dan jalur reguler, jalur tes. KJBT itu kerjasama jalur bebas tes, JBT itu jalur bebas tes. Ya, sekarang kita lagi buka apa? Lagi buka jalur tes. Gitu. Kita baru menyelesaikan jalur bebas tes kemarin. Jadi jalur bebas tes itu jalur dengan nilai rapot, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lulus, otomatis dapat SPP paling murah, gitu ya. Nah, jalur bebas tes ini apa namanya kan kemarin udah kemungkinan akan diadain lagi sekitar bulan Januari. Nah, sekarang jalur tes, teman-teman. Nah, untuk jalur tes, teman-teman apa namanya ya, makin bagus nilai tesnya, SPP-nya makin murah. Seperti itu. Ya. Pendaftarannya sekarang sampai tanggal 27 November masih lama ya. Terus ada tes masuk online-nya, itu juga online, tesnya online teman-teman, jadi tanggal 29 hari Minggu gitu ya. Terus sudah setelah tes, tinggal tunggu pengumuman aja. Kira-kira alurnya seperti ini. Gitu ya, daftar online, tes online, tinggal tunggu pengumuman deh. Oke, kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut soal Atmajaya boleh banget. Kita punya namanya konsultasi virtual, hari Sabtu juga ada, cuman sampai jam 2 aja nih. Jadi teman-teman yang tertarik mungkin tanya lebih lanjut atau mungkin bisa bisa apa ajak orang tuanya untuk tanya-tanya biaya atau apapun, boleh banget ke sini. Gitu ya. Kak, aku aktif di Instagram. Oh, boleh. Kalian follow aja atau mungkin DM aja join_Atma gitu ya. Nah, kalau Unika Atmajaya ini untuk lembaga Atmajayanya, kalau misalkan teman-teman nanya seputar PMB, itu bisa ke join_Atma. Ya. Itu dia teman-teman. Presentasi singkat dari Atmajaya gitu ya teman-teman. Itu ada kolom chat, teman-teman bisa tanya lewat chat. Waduh, banyak sekali nih pertanyaan. Wah, keren sekali teman-teman. Wow, hebat. Baik, langsung aja ya kita jawab satu-satu, kita bahas satu-satu ini. Ada Grace Cesaria, Kak mau tanya student exchange. Apakah kita menawarkan diri untuk pertukaran pelajar atau langsung dipilih dari pihak kampusnya, Kak? Kemudian apakah kita bisa memilih di mana akan melakukan student exchange sesuai kemauan kita? Oke, Grace. Student exchange itu sifatnya bukaan. Sebenarnya gini, jadi kamu misalkan kuliah semester 1, semester 2, terus ada bukaan nih, summer course, atau mungkin winter course gitu kan, di universitas ini, di universitas A gitu ya. Nah, kamu boleh tuh misalkan mau ambil atau enggak. Jadi kamu sifatnya apply aja, kalau misalkan kamu emang mau, tinggal kamu apply, terus kamu ada ketemu sama beberapa pihak, misalkan kayak fakultas gitu, ke orang fakultas, menyerahkan beberapa dokumen itu kira-kira kamu bisa atau enggak, dan itu bisa langsung student exchange, nanti tanggal dan segala macamnya bisa diatur di situ. Jadi sistemnya ada bukaan, terus kita bisa langsung untuk ikutan gitu. Seperti itu ya Grace ya. Jadi untuk milih ya tergantung nanti ada bukaan apa, seperti itu. Lalu ada Giuseppira, Kak mau bertanya kelebihan dari pariwisata Atmajaya, yang kita tahu kan universitas banyak jurusan pariwisatanya, bahkan ada yang tempat kuliahnya langsung, apa ada kemudahan nanti. Oke, yang pertama pariwisata kita S1, siapa? Sepira ya. Di kita S1, kebanyakan memang D3, D4 gitu ya. Dan levelnya sebenarnya manajemen gitu ya. Yang kedua, kita kerjasamanya banyak hotel-hotel bintang 5. Kalau di Jakarta mungkin Fairmont, ada JW Marriott gitu-gitu. Jadi memang koneksinya sudah sangat-sangat baik untuk pariwisata. Seperti itu. Kelebihannya kita untuk lab kita cukup lengkap. Jadi kita kalau tadi itu di foto cuma ada cafe sama kitchennya aja gitu. Tapi kita sebenarnya ada juga semacam simulasi hotel gitu ya. Simulasi hotel teman-teman bisa belajar di situ juga. Itu ada lab juga di situ, lab pariwisata. Seperti itu. Nanti deh setelah ini kita bakal setel video. Saya kira nanti bisa diperhatikan gitu. Itu ada tuh namanya hotel kayak simulasi hotel gitu ya. Nanti ada di situ bisa dilihat juga kita bareng-bareng. Gitu ya, Giuseppira ya. Lanjut, Rian Felix, Bang, ini semua jurusannya semua terakreditasi apa ya? Oke. Untuk ini hampir semuanya A ya, siapa Rian? Jadi ada beberapa yang C karena baru. Yang baru itu sistem informasi itu baru. Jadi belum ada akreditasi, jadi masih C. Jadi menuju A nih sebenarnya. Aku nggak bilang itu C itu jelek ya. C itu masih baru, jadi belum ada akreditasi sebenarnya. Seperti itu. Terus hukum itu B. Kenapa B? Karena memang tenaga pengajarnya
nggak semua diisi oleh akademisi, tapi juga oleh praktisi. Kenapa? Karena itu penting, teman-teman. Sebenarnya praktisi itu untuk ngasih tahu kita bagaimana pengalaman di lapangan, seperti itu. Gitu. Jadi kenapa bisa sampai B, kayak gitu. Terus, apalagi ya? Farmasi juga C. Farmasi B. Farmasi B. Farmasi B. Yang lain kebanyakan A. Ya. Oke. Rita Jennifer, Kak, untuk jurusan pariwisata apa aja yang dibutuhkan untuk mempelajari pariwisata? Kalau belum mengenal pariwisata begitu dalam agar tidak begitu sulit dan merasa salah jurusan. Oke, pertanyaan bagus. Sebenarnya gini, yang pertama adalah yang dibutuhkan oleh kalian-kalian untuk memilih jurusan. Ini nggak cuma pariwisata ya. Yang penting kalian suka dulu, cinta dulu. Paling nggak suka dulu, nanti kan cinta ya. Jadi setelah dua itu kalian akan menjalani semuanya tuh enak-enak aja gitu ya. Jadi ini bicara passion teman-teman. Jadi untuk sebenarnya banyak banget yang nggak ada basicnya ikutan ke hukum, nggak ada basicnya ke komunikasi, nggak ada basicnya ke ke pariwisata. Itu banyak banget. Siapa Rian Vita gitu. Jadinya apa ya? Yang penting mereka nyaman, mereka suka sama apa yang mereka kerjakan. Jadi semua diajarin dari awal intinya, gitu kan? Kan mungkin SMA ada kejuruan ya, pariwisata juga ada. Tapi yang SMA, SMU gitu kan ya, nggak ada jurusan pariwisata gitu, nggak ada jurusan hukum, nggak ada jurusan komunikasi gitu di SMA. Maka semuanya kita belajar dari awal kita, seperti itu. Yang penting suka sama ini. Oh iya. Mas Yohanes, Ya. karena waktu sudah habis, mungkin satu lagi Mas yang dijawab. Baik. Oke, aku pilih ya. Yang coba yang biologi aja Mas, coba Mas. Biologi, oke. Kak mau tanya kalau di biologi itu. Oke, Aurelia deh, dari Aurelia ya. Sebentar Pak. Jadi teman-teman gini, karena waktu udah habis ya, jadi teman-teman bisa save nomor aku aja. Jadi nanti chat kapan aja, mau konsultasi apa aja, boleh banget tanya aja malam-malam juga nggak apa-apa. Oke, pertanyaan terakhir dari mana tadi tuh? Aurelia, kamu mau tanya untuk bidang biologi bisa melakukan praktek itu dari semester berapa? Dari awal, Aurelia. Dari awal kita udah praktek. Kita memang banyak, kalau untuk biologi itu dari awal tuh udah main-main di lab. Udah main-main di lab, perkenalan alat lab, terus perkenalan dari genetika seperti apa, itu belajarnya semua di lab. Gitu ya. Jadi memang mungkin bisa dihitung belajar di kelasnya gitu. Kebanyakan di lab. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk udah ya, selesai ya Pak ya? Iya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau tanya lebih lanjut karena waktunya selesai gitu, boleh banget di nomor yang saya kasih gitu ya. Ya kita belum sempat nonton videonya nggak apa-apa, nanti kapan-kapan kita kasih via chat juga nggak apa-apa kalau mau lihat videonya gitu ya. Oke. Gitu Pak, terima kasih teman-teman sudah terima informasi dari Atma Jaya. Semoga nambahin referensi, nggak bingung cari jurusan gitu ya. Nanti besok-besok tahu nih jurusannya kemana gitu. Sukses teman-teman, salam sehat. Ya. Oke. Terima kasih. Ya Pak, Bu, terima kasih Pak, Bu.